Selamat siang, pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami hadirkan informasi berkenaan dengan Pengadilan Militer 208 Jakarta yang menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang terjadi di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak pada hari ini, pemirsa. Pengadilan Militer 208 Jakarta menggelar sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang terjadi di res area. Dalam kasus ini 3 orang anggota TNI Angkatan Laut yaitu Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA telah ditetapkan sebagai tersangka. Auditorat Militer 207 Jakarta akan menghadirkan 20 saksi dalam persidangan ini, di mana seluruh saksi adalah masyarakat sipil. Sebelumnya dalam berkas perkara yang diserahkan ke Pengadilan Militer 208 Jakarta terdapat 19 saksi dan 1 saksi tambahan atas nama Ramli yang diketahui merupakan korban luka tembak sehingga total menjadi 20 saksi. Ramli ini dinilai dapat memberikan keterangan pada persidangan karena saat kejadian dirinya ikut tertembak dan sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Di sidang ini agenda hanya akan membacakan surat dakwaan di mana pengadilan belum akan menghadirkan para saksi yang akan dipanggil ke persidangan. Tanggal 1 Januari 2025 dan saat itu saksi 18 merental mobil Toyota Calya warna silver dengan harga sebesar Rp550.000 per hari. Dan karena tidak ada barang jaminan sehingga saksi 18 memberikan uang deposit sebesar Rp3 juta. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa 2 mengirim pesan kepada terdakwa 1. Tut, ada mobil Brio nggak? Rafsin nyari mobil. Terdakwa 1 menjawab, ya, udah Ken, nanti saya tanyakan Hendri. Selanjutnya terdakwa 1 menghubungi saudara Hendri dan meminta dicarikan mobil. Bahwa tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 01.00 WIB, saksi 18 menukar mobil Toyota Calya warna silver menjadi mobil Honda Brio warna orange Nopol B29 2696 KZO di CV Makmur Jaya Rental Mobil dengan harga perharinya sebesar Rp650.000 dan karena saat itu weekend dan saksi 18 menambah waktu selama 3 hari yaitu tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 dengan membayar uang sebesar Rp1.500.000 setelah dipotong diskon dari CV Makmur Jaya Rental Mobil sebesar Rp450.000. Bahwa setelah adanya permintaan terdakwa 1 untuk dicarikan mobil sehingga saudara Hendri mengirimkan beberapa foto mobil yang cocok adalah Honda Brio warna oranye dengan harga Rp55 juta dengan dibeli Rp500.000. Selanjutnya terdakwa 2 mentransfer melalui M-Banking sebesar Rp40 juta ke rekening saksi 17 dan kemudian saksi 17 mentransfer uang tersebut kepada saudara Rahman sejumlah Rp33 juta dan sisanya sebesar Rp7 juta dengan rincian 2 juta bonus untuk saksi 17 dan 5 juta untuk bayar hutang kepada saksi 17. Kemudian setelah ditransfer, para terdakwa menerima mobil Honda Brio warna oranye Nopol B2696 KZO dan meninggalkan lokasi dengan posisi terdakwa 2 dan terdakwa 3 membawa mobil Honda Brio warna oranye Nopol B2696 KZO sedangkan terdakwa 1 membawa mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB yang lalu saudara Agam Muhammad Nasruddin saksi 2 mengecek GPS yang berada di mobil yang dirental saksi 18 dengan hasil 2 unit GPS dalam keadaan mati di daerah Pandeglang sekitar PT Sinarmas sehingga tersisa 1 unit GPS yang masih aktif dan posisi saat itu berada di daerah Malingping Pandeglang. Mengetahui hal tersebut, saksi 2 melapor kepada almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan saudara Rizky Agam Saputra, saksi 3. Kemudian saksi 2 menghubungi saksi 18 melalui WhatsApp. Akan tetapi handphone saksi 18 sudah tidak aktif. Bahwa karena tidak dapat dihubungi, selanjutnya saksi 2 dan tim
yaitu saksi 3 almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman, saudara Muhammad Isra, saksi 4 saudara Samsul Bahri Acung, saksi 5 saudara Samsul Bahri alias Jenggot, saksi 6, dan saudara Samsul Bahri alias Abus, saksi 7, mengejar mobil yang dirental saksi 18 dengan menggunakan mobil expander warna putih berangkat sekira pukul 23.30 WIB, jalan menuju daerah Saketi, Pandeglang, Banten. M. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB setelah para terdakwa selesai bertransaksi pembelian mobil Honda Brio warna orange Mopol B269 KZO, para terdakwa langsung kembali ke arah Jakarta untuk pulang. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB, kurang lebih 5 km tepatnya di daerah Kecamatan Saketi, Pandeglang, mobil Honda Brio warna oranye Mopol B269 KZO yang dikendarai terdakwa dan terdakwa 3 dipepet oleh mobil expander warna putih milik saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim dengan berkata, minggir dulu. Saat itu mobil terdakwa 2 dan terdakwa 3 masih tetap berjalan, sehingga mobil saudara Ilyas Abdul Rahman memotong dan berhenti di depan mobil yang dikendarai terdakwa 2 dan terdakwa 3, langsung mengerem secara mendadak dan membanting setir secara mendadak ke arah kanan. Selanjutnya saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim turun dari mobil dan menghampiri terdakwa 2 dan terdakwa 3 sambil berkata, mobil ini dari mana? Ini mobil rental. Terdakwa 3 berkata, kamu sindikatnya. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman berteriak ke depan pintu mobil terdakwa 2, woi, turun. Sambil almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim menarik kerah jaket terdakwa yang berwarna hijau, dan pada saat pintu supir terbuka, ada yang mencoba mengambil kunci mobil Honda Brio tersebut, dan dikarenakan situasi pada saat itu ramai, sehingga terdakwa 2 teriak dengan keras, saya anggota, dan saat itu terdakwa 2 berteriak kepada terdakwa 3, itu senjata di tas. Mendengar teriakan terdakwa 2 tersebut, terdakwa 3 langsung mengambil senjata milik terdakwa 2 di dalam tas terdakwa 2 dan langsung menodongkan pistol tersebut ke arah jendela setelah sebelah kanan sambil berteriak, woi, mundur semua, mundur. Apa saya tembak kau? Mundur. Setelah terdakwa 3 memegang senjata jenis pistol, saudara almarhum Ilyas Abdul Rahman berkata, tenang Pak, di sini ada warung, kita ngobrol baik-baik. Selanjutnya secara tiba-tiba mobil yang dikendarai terdakwa 1 datang dan berhenti di samping mobil saudara Ilyas Abdul Rahman, langsung memundurkan mobilnya ke arah kerumunan sehingga mengenai kerumunan dan menabrak dan melindas tangan saksi 4 sehingga saksi 4 mengalami luka di bagian pergelangan tangan kanan. Setelah itu, karena sudah ada celah untuk mobil terdakwa 2 sehingga mobil yang dikendarai terdakwa 2 pergi diikuti oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa 1. N. Bahwa setelah para terdakwa pergi, almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim berdiskusi untuk mencari cara mengambil mobil Honda Brio warna oranye Mopol B269 KZO yang dirental saksi 18 tersebut. Dan hasil diskusi, almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim mencari kantor polisi terdekat untuk meminta pengawalan karena pada saat itu para terdakwa membawa senjata. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dan tim ke Polsek Cinangka, akan tetapi almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman tidak mendapat pengawalan dari polisi. Karena tidak mendapat pengawalan sehingga saksi 2 meminta bantuan dari grup WhatsApp Army dengan berkata, Mede, mobil saya GPS 2 putus, tinggal 1 GPS, aktif dengan posisi mobil di Anyer. Setelah beberapa anggota grup merespon sehingga dari Army terdapat 3 tim siap membantu dengan posisi menunggu di gerbang tol Cikupang, di Balaraja, dan di Cikande. Bahwa sekira pukul 03.00 setelah para terdakwa sampai di lampu merah Cilegon, terdakwa 3 dan terdakwa 1 akan masuk dinas sehingga terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 3 untuk pindah ke mobil Daihatsu Sigra warna hitam. Selanjutnya terdakwa 3 pindah ke mobil yang dikendarai oleh terdakwa 1, sedangkan terdakwa 2 sendiri berada di dalam mobil Honda Brio warna oranye, dan setelah terdakwa 3 keluar dan terdakwa 1 di dalam mobil, karena adanya kejadian para terdakwa dihadang oleh beberapa orang di daerah Saketi, sehingga terdakwa 2 mengambil senjatanya dari tas dan memokang senjata dan menguncinya dengan posisi siap tembak.
Setelah itu, terdakwa 2 meletakkan senjata tersebut di pinggang belakang terdakwa 2 untuk berjaga-jaga apabila orang yang menghadang terdakwa 2 datang lagi. Setelah lampu berubah menjadi hijau, terdakwa 2 mengemudikan mobil Honda Brio warna oranye dan masuk ke arah jalan tol Cilegon, arah balik ke Jakarta, diikuti oleh terdakwa 1 dan terdakwa 3 dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam. P. Bahwa pada saat di perjalanan, indikator BBM mobil Honda Brio warna oranye menyala sehingga sekira pukul 03.30 WIB, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 dan terdakwa 3 untuk mengajak berhenti di rest area untuk mengisi BBM. Kemudian setelah 20 sampai dengan 30 menit, para terdakwa sampai di rest area kilometer 45, kemudian para terdakwa langsung mengisi BBM. Q. Bahwa setelah saksi 2 melihat GPS kembali, mobil Honda Brio warna oranye nopol B2696 Kasito yang dikendarai terdakwa 2 berhenti di rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Selanjutnya almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim menuju ke sana. Dan sekira pukul 04.00 WIB, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim sampai di rest area kilometer 45. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim berhenti di pinggir pintu masuk rest area sambil menunggu teman-teman dari Army yang dari Cikande. R. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB setelah selesai mengisi BBM, para terdakwa menuju toko Indomaret tidak jauh dari SPBU kilometer 45 dan memarkirkan mobil Honda Brio warna oranye di parkiran Indomaret, tepatnya di sebelah kanan ujung parkiran Indomaret. Kemudian terdakwa 2 turun dari mobil dan masuk ke Indomaret. Selanjutnya mobil Daihatsu Sigra warna hitam yang digunakan terdakwa 1 dan terdakwa 3 parkir di parkiran Indomaret, tepatnya di sebelah kiri ujung parkiran Indomaret. Kemudian sebelum terdakwa 2 turun ke dalam Indomaret, terdakwa 2 berkata kepada terdakwa 1, "Tut, saya ke toilet dulu." Saat itu terdakwa 3 pun turun dari mobil Daihatsu Sigra warna hitam dan langsung ke arah dalam Indomaret. Dan saat di dalam Indomaret, terdakwa 2 bertanya kepada saudara Muhammad Rizal Solahuddin Badri, saksi 9 dalam hal ini adalah pegawai Indomaret. "Pak, ada toilet enggak?" Saksi 9 menjawab, "Toilet ada di dekat Alfamart, Pak." Terdakwa 2 berkata, "Terima kasih." Kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 keluar dari Indomaret. Selanjutnya terdakwa langsung ke toilet. Akan tetapi sebelum terdakwa 2 ke toilet, terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1 yang sedang berada di dalam mobil Daihatsu Sigra warna hitam sambil mengeluarkan senjata jenis pistol yang berada di pinggang belakang terdakwa 2. Kemudian senjata tersebut terdakwa 2 titipkan kepada terdakwa 1 sambil berkata, "Tut, senjata taruh di sana. Hati-hati, senjata sudah posisi terisi peluru dan terkunci." Akan tetapi sebelum pergi, terdakwa 2 berkata, "Apabila terjadi sesuatu, tembak saja." Selanjutnya saat itu terdakwa 1 merokok di dalam mobil Daihatsu Sigra nopol B1354 HKW dengan keadaan kaca jendela terbuka full turun ke bawah, sedangkan terdakwa 2 ke toilet. S. Bahwa setelah almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim sampai bertemu dengan tim Army, almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mencari keberadaan para terdakwa dan melihat bahwa para terdakwa parkir di depan toko Indomaret. Melihat para terdakwa parkir, almarhum saudara Ilyas dan tim mendekati dan menghadang mobil para terdakwa agar tidak bisa kabur. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim mencari para terdakwa. T. Bahwa pada saat itu saksi 4 dan saksi 7 melihat mobil yang digunakan oleh terdakwa 1 untuk menabraknya di Jalan Saketi. Selanjutnya saksi 4 dan saksi 7 mendekati terdakwa 1, akan tetapi saat itu saksi 4 dan saksi 7 melihat terdakwa 1 sedang memegang senjata, dan saat itu terdakwa 1 menodongkan senjata yang dipegangnya kepada saksi 7. Akhirnya saksi 4 dan saksi 7 kabur sambil berkata, "Ini nih, ada yang bawa senjata." Kemudian saksi 2 memvideokan kejadian tersebut sehingga saksi 1 menurunkan senjatanya. Kemudian di samping toko saudara Ramli dan tim melihat terdakwa 2, dan karena saat di Jalan Saketi terdakwa 2 membenarkan senjata sehingga terdakwa 2 diamankan dengan dipegangi oleh saudara Agus Yami, saksi 10, saudara
Haidar Azri, saksi 11, dan saudara Ramli, saksi korban yang masih hidup. Kemudian terdakwa 2 berteriak, saya anggota, saya angkatan laut, akan tetapi tidak dipedulikan. Dan saat itu terdakwa 2 dipiting oleh saksi 10 dan saksi 11. Dan saudara Ramli menuju ujung mobil Avanza warna. Dan saat terdakwa 2 dipiting, saksi 4 memukul terdakwa 2 dengan cara mengepal di pelipis sebelah kanan terdakwa 2. Melihat kondisi terdakwa 2 tersebut dan terdakwa 1 menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah saksi 10, saksi 11, dan saudara Ramli yang memegangi terdakwa 2 sebanyak 2 kali dari dalam mobil dari Daihatsu Sigra warna hitam. Karena tembakan terdakwa 1 tidak dihiraukan, sehingga terdakwa 1 turun sambil menenteng senjata api dan berjalan ke arah terdakwa 2 yang dipegangi melewati belakang mobil Brio, dan kemudian terdakwa 2 memerintahkan terdakwa 1 dengan berkata, tembak tut, tembak tut. Saat di samping kanan mobil Brio, terdakwa 1 dengan jarak 2 meter menembak saudara Ramli yang saat itu memegangi terdakwa 2. Setelah itu saudara Ramli, saksi 10 dan saksi 11 melepas terdakwa dan menyelamatkan diri, sedangkan terdakwa 2 berlari dan masuk ke dalam mobil Honda Brio. Saat itu saudara Ramli terjatuh di halaman depan Indomaret, tepatnya di samping mobil Avanza warna putih. Kemudian almarhum saudara Ilyas Abdurrahman mendekati terdakwa 1 dari belakang dan ingin merebut senjata terdakwa 1. Selanjutnya dengan berjarak 1 meter terdakwa 1 berbalik badan secara refleks dan menembak almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan terkena di dada sebelah kanan. Setelah kena tembak, saudara Ilyas Abdurrahman tersebut kabur ke arah ke dalam toko Indomaret yang tergeletak di dalam toko Indomaret. Kemudian saat terdakwa 1 akan kembali ke mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW melewati belakang mobil Honda Brio, terdakwa 1 melihat terdakwa 3 datang dari toilet dan berkata kepada terdakwa 3, "Ye, ayo, ya kita diteriakin maling." Kemudian terdakwa 3 menuju ke mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW. Karena masih diteriakin maling sehingga terdakwa 1 menembak lagi ke arah atas. Dan saat itu semua orang menghindar dan terdakwa 3 masuk ke dalam mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW dan terdakwa 1 juga masuk ke dalam mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa 2 pergi duluan menggunakan mobil Honda Brio warna oranye Nopal B2696 Kaseto dan disusul oleh terdakwa 1 menggunakan mobil Daihatsu Sigra B1354 HKW yang saat itu terdakwa 3 yang mengemudikan. Akan tetapi saat mobil para terdakwa keluar dari area rest area kilometer 45, saudara Suhendi saksi 14 yang mengetahui kejadian penembakan tersebut memerintahkan saudara Amin saksi 13 untuk menghalau mobil yang keluar. Akan tetapi karena mobil para terdakwa laju dengan kencang sehingga saksi 13 hanya melempar para terdakwa dengan batu. Bahwa dalam keadaan panik, terdakwa 2 menghubungi terdakwa 3 dan terdakwa 1 sambil berteriak, "Mobil kita tinggalkan, takut ada GPS kita ikutin." Kemudian sekitar 5 km dari rest area kilometer 45, terdakwa 1 menepi di bahu jalan tol Merak Jakarta. Dan saat itu mobil Honda Brio terdakwa 2 kunci dan kuncinya terdakwa 2 buang. Selanjutnya mobil Daihatsu Sigra yang dikendarai terdakwa 1 dan terdakwa 3 berhenti di depan mobil terdakwa 2. Setelah terdakwa 2 masuk ke pintu belakang kiri mobil Daihatsu Sigra warna hitam, saat di dalam mobil terdakwa 3 berkata kepada terdakwa 1, "Bang, mengemudi bang, saya nggak lancar manual." Kemudian terdakwa 2 turun dari mobil Daihatsu Sigra warna hitam dan langsung mengambil alih kemudi. Bahwa sekitar pukul 4 waktu setelah kejadian penembakan tersebut, saksi 14 melaporkan kejadian tersebut kepada Aibda Pol Endang Suryana, saksi 15 dan Brigadir Kepala Polri Naldo DA, saksi 16 yang sedang bertugas piket Pospam Nataru 2024/2025 di dalam rest area kilometer 45 Tol Tangerang. Setelah mendengar laporan tersebut, saksi 15 dan 16 langsung mengecek di lokasi. Dan sesampainya di depan toko Indomaret, saksi 15 dan 16 masuk ke dalam toko Indomaret melihat ada bekas darah di lantai toko Indomaret, akan tetapi tidak ada korban ataupun pelaku.
W. Bahwa selanjutnya saksi 16 bertanya kepada saksi 11 dan saksi 12 tentang bekas darah tersebut, dan saksi 11 dan saksi 12 menjawab bahwa bekas darah tersebut adalah darah korban dari korban penembakan. X. Bahwa selanjutnya saksi 16 melihat rekaman CCTV di toko Indomaret rest area kilometer 45 Kabupaten Tangerang yang letaknya di kasir, dan melihat kejadian keributan dan Tangerang dan korban yang tertembak masuk dan tergeletak di dalam toko Indomaret. Selanjutnya saksi 15 dan saksi 16 keluar dari toko Indomaret dan mencari selongsong amunisi. Kemudian saat itu saksi 16 mendapat 3 buah selongsong dan saksi 15 mendapat 2 buah selongsong, sehingga jumlah yang ditemukan berjumlah 5 buah selongsong. Bahwa selanjutnya saksi 16 melaporkan kejadian tersebut melalui telepon kepada Ida Ading Tito, Awas Polsek Cisoka, dan sekira pukul 05.30 WIB, tiket reskrim Polsek Cisoka dan tim sampai di tempat kejadian, dan saat itu saksi 15 menyerahkan 5 butir selongsong tersebut. Selanjutnya Polsek Cisoka melakukan olah TKP. Z. Pada sekira pukul 05.20 WIB, para terdakwa sampai di Pondok Dayung. Kemudian terdakwa 2 langsung mengamankan senjatanya, dan selanjutnya terdakwa 2 dan terdakwa 1 istirahat di parkiran mobil, sedangkan terdakwa 3 mengganti pakaian dan masuk ke dalam satuan. Selanjutnya terdakwa 3 menemui terdakwa 2 dan terdakwa 1, kemudian para terdakwa memutuskan untuk ke Kodamar dan melaporkan kejadian tersebut kepada Kasih Intelpam Satkopaska Koarmada 1 atas nama Mayor Laut S. Mulia Abadi. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, para terdakwa sampai di kediaman Kasih Intelpam Satkopaska Koarmada 1. Saat di sana terdakwa 2 melihat Letnan Akbar kadetnya. Terdakwa 1, kemudian terdakwa 2 menceritakan kejadian penembakan di rest area kilometer 45. Selanjutnya Kasih Intelpam Satkopaska Koarmada 1 mengarahkan para terdakwa untuk ke kantor Satkopaska Koarmada 1. BB. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB, para terdakwa sampai di kantor Satkopaska Koarmada 1 dan masuk ke ruang tamu. Selanjutnya terdakwa 2 menuliskan kronologis kejadian, dan pada tanggal 3 Januari 2025 sekira pukul 08.00 WIB, para terdakwa diantar oleh Paskops Satkopaska Koarmada 1 atas nama Mayor Bima ke Koarmada RI. Sesampainya di Koarmada RI, para terdakwa mendapat Pas Intel Koarmada RI, dan saat itu Letnan Akbar sudah berada di Koarmada RI. Selanjutnya para terdakwa diantar Satkopaska Koarmada 1 ke Puspomal. Dan sesampainya di Puspomal saat itu Letnan Akbar juga sampai di Puspomal, dan selanjutnya para terdakwa diperiksa. CC. Bahwa pada saat transaksi pembelian Honda Brio warna oranye Nopal B8696 Kaseto, peran para terdakwa adalah terdakwa 1 berperan sebagai mencari informasi kepada saudara Henry tentang mobil leasing yang akan dijual. Kemudian terdakwa 2 sebagai perantara pembeli, sedangkan terdakwa 3 berperan sebagai pembeli, dan menurut terdakwa 3 mobil tersebut akan dipakainya sendiri. DD. Bahwa terdakwa 2 memiliki senjata api adalah terdakwa 2 merupakan ADC Pangkolim Lamil, dan senjata tersebut merupakan senjata organik Kopaska jenis Arek 02, nomor senjata A27258, warna hitam dengan amunisi yang terdakwa pun jumlah 10 butir amunisi tajam, dan senjata pegangan terdakwa 2 tersebut memiliki surat izin senjata penugasan nomor SIS-P-354-12 Romawi 2024 tanggal 4 Desember 2024. Bahwa pada saat terdakwa 1 melakukan penembakan di rest area kilometer 45, terdakwa 1 melakukan penembakan sebanyak 5 kali, yaitu 1. Pertama, terdakwa masih di dalam mobil melakukan penembakan ke arah kerumunan. 2. Terdakwa 1 masih di dalam mobil melakukan penembakan ke arah kerumunan. 3. Terdakwa 1 menembak ke arah saudara Ramli yang sedang memegangi terdakwa 2 dengan jarak kurang lebih 2 meter. 4. Terdakwa 1 menembak ke arah almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman dengan jarak kurang lebih 1 meter, di mana saat itu terdakwa 1 berbalik badan sehingga berhadapan dengan almarhum saudara Ilyas Abdul Rahman. 5. Terdakwa 1 menembak ke arah atas untuk menghalau massa. FF.
bahwa akibat perbuatan terdakwa satu yang melakukan penembakan di rest area kilometer 45 mengakibatkan saudara Ilyas Abdurrahman meninggal dunia akibat kena tembak bagian dada dan saudara Ramli mengalami luka tembak bagian dada samping kanan. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum, saudara Ilyas Abdurrahman dari RSUD Balaraja nomor 01 garis miring KED FOR garis miring 1 Romawi garis miring 25 tanggal 13 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Dr. Barti Adayati SPF, bahwa ditemukan luka tembak masuk pada dada dan lengan bawah kiri, ditemukan pula luka lecet pada dada sisi kiri akibat kekerasan tumpul dan luka tembak masuk pada dada tembus jantung dan hati. Anak peluru bersarang pada punggung. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum saudara Ramli dan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo nomor 4 garis miring TU garis miring FK garis miring 1 Romawi garis miring 2025 tanggal 20 Desember 2025 yang ditandatangani oleh saudara Arya Yudhistira SPFM, bahwa ditemukan satu buah luka tembak masuk pada lengan atas kanan sisi luar dan satu buah luka tembak keluar pada lengan atas kanan sisi dalam serta satu buah luka tembak masuk pada dada samping kanan. Berdasarkan pola dan gambaran luka yang ditemukan, dapat diproyeksikan luka-luka tersebut berasal dari satu tembakan senjata api yang mengenai lengan atas kanan sisi luar menembus dan keluar di lengan atas kanan sisi dalam, berlanjut ke dada samping kanan, berakhir di jaringan bawah kulit area punggung bawah sisi kiri setinggi tulang belakang bagian punggung ruas ketiga, dengan perkiraan arah tembak berasal dari samping kanan ke belakang kiri, membentuk sudut datar sekitar 60 cm. Tembakan senjata api tersebut telah menyebabkan luka robek sekat rongga dada kanan, rusaknya sebagian jaringan hati bagian belakang, robeknya ginjal kanan, dan patah tonjolan tulang belakang bagian punggung pertama dan kedua, serta shock pendarahan. Luka-luka tersebut telah menimbulkan ancaman bahaya maut bagi korban. II. Bahwa pada saat terdakwa dihadang almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim, terdakwa tidak terima sehingga terdakwa emosi dan mengeluarkan senjata api yang dipegangnya dan memukam serta menguncinya dengan posisi siap tembak serta meletakkan senjata tersebut di pinggangnya dengan tujuan apabila almarhum saudara Ilyas Abdurrahman dan tim melakukan penghadangan kembali maka para terdakwa akan menembakkan senjata tersebut. CC. Bahwa akibat perbuatan terdakwa 2 yang menyuruh terdakwa 1 melakukan penembakan di rest area kilometer 45, korban atas nama almarhum saudara Ilyas Abdurrahman telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Balaraja nomor 012 garis miring 012 garis miring IPCR SUD BLJ garis miring 1 Romawi garis miring 2025 tanggal 2 Januari 2025 dan korban saudara Ramli mengalami luka-luka berat. Kakak, bahwa perbuatan para terdakwa yang melakukan penembakan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan, mengingat salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi warga negara Indonesia. Bahwa atas perbuatan terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut, Komisaris Polisi Arif Nazarudin Yusuf SH SIK MH 1 melaporkan para terdakwa kepada Puspoma sesuai dengan laporan polisi nomor LP 01 garis miring 2 Romawi penyambung 18 garis miring 1 Romawi garis miring 2025 garis miring IDIK tanggal 3 Januari 2025 guna proses hukum lebih lanjut. Mohon izin dilanjutkan kembali ke rekan kami. Yang mulia kami lanjutkan kembali. Untuk terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 dan kedua, bahwa para terdakwa pada waktu-waktu di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2025 di Masjid Pasar Bojo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum pengadilan militer 207 Jakarta,
mengulangi 208 Jakarta telah melakukan tindak pidana barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara-cara sebagai berikut. A. Bahwa KLK Bambang Apriatmojo terdakwa 1 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui Diklat TK Angkatan 36 gelombang 2 tahun 2016, lulus dilantik dengan pangkat klasik dan ditugaskan di Lantamal Tanjung Balai Asahan sebagai juru Patkamlah 1151. Kemudian tahun 2020 terdakwa dimutasikan ke KRI Bontang 907 sampai dengan sekarang berpangkat klasik kepala. B. Bahwa Sertubah Akbar Adli terdakwa 2 menjadi prajurit TNI AL melalui Dikma BPK Angkatan 38 gelombang 1 tahun 2018. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI TBT 5116 Saptip Koarmada 2. Kemudian terdakwa beberapa kali dimutasikan dan pada tahun 2021 terdakwa mengikuti di Kopaska Angkatan 44 dan setelah lulus terdakwa ditugaskan di Den 3 Ton 1 Tim 3 Ang 3133 Sat Kopaska Koarmada 1 dan pada tahun 2023 terdakwa dimutasikan ke Den 1 Ton 1 Tim 1 Ang 114 Sat Kopaska Koarmada 1 sampai dengan sekarang. C. Bahwa Sertukom Rapsin Hermawan terdakwa 3 menjadi prajurit TNI Angkatan Laut melalui Dikma BPK 38 gelombang 2 tahun 2018 di Kodik Latal Surabaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di KRI Leusur 924 sebagai JR Kom 1 Dip Napkom Depop Satban Koarmada 1. Kemudian sejak tanggal 1 Agustus 2022 terdakwa dimutasikan di Satkopaska Koarmada 1. D. Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 masih memiliki hubungan keluarga, sedangkan terdakwa 3 hanya sebagai hubungan atas bawahan. E. Bahwa terdakwa 1 kenal dengan saudara Henry saat di desa Simuli Raya, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara, yang merupakan tetangganya. Saudara Henry kenal dengan saudari Sipa dan saudari Isra alias Ires, saksi 17. Sedangkan saksi 17 kenal dengan saudara Ajat Supriyatna, saksi 18. Saudara Mulyatna dan saudara Rahman saat saksi 18 mempunyai hutang kepada saksi 17 sebesar Rp16.500.000. F. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2024 saat terdakwa 3 berada di mes Sat Kopaska Koarmada 1 Sapriaan Pondok Bayu, terdakwa 3 mengirim pesan kepada terdakwa 2 untuk mencarikan mobil dengan kondisi setengah atau hanya ada SCN saja tanpa BPKB. Bang, kami mau cari mobil lah. Terdakwa 2 menjawab, mobil apa deh? Kemudian terdakwa 3 berkata, Matic bang, Jazz atau Brio. Terdakwa 2 menjawab, berapa uangmu deh? Terdakwa 3 menjawab, sekitar 50 juta atau 60 juta bang. Terdakwa 3 berkata, iya deh, nanti saya infokan. G. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2024 sekira pukul 18.00 WIB atas perintah saudari Hilmi saksi 18 menyewa mobil di CP Makmur Jaya Rental, mobil di Perum Taman Raya Pajak Blok 115 nomor 14
RT 15/05 Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, dengan alasan untuk liburan bersama keluarga ke Sukabumi selama 3 hari. KZO di CP Makmur Jaya Rental Mobil dengan harga perharinya sebesar Rp650.000. Dan karena saat itu weekend dan saksi 18 menambahkan waktu selama 3 hari, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025 dengan membayar uang sebesar Rp1.500.000 setelah dipotong diskon dari CP Makmur Jaya Rental Mobil sebesar Rp450.000. I. Bahwa kami ulangi, J. Bahwa setelah saksi 18 menerima mobil Honda Jazz warna Brio Nopol B2696 KZO dari CP Makmur Jaya Rental Mobil, selanjutnya saksi 18 pergi ke Hotel Red Doors Close di daerah Siloam, Karawaci, Permata Indah. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB, saksi 18 sampai di tempat tersebut dan bertemu dengan saudari Iin Hilmi, saudara Kodok, saudari Pia, pacar dari Iin Hilmi. Selanjutnya saksi 18 dan saudara Kodok istirahat di mobil yang diparkir di hotel, sedangkan saudara Iin Hilmi dan saudari Pia tidur di dalam hotel. K. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, saksi 18, saudara Kodok, saudara Iin Hilmi, saudari Pina dengan menggunakan mobil Honda Brio warna orange Nopol B2696 KZO pergi ke Cikoneng, Pandeglang. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB, saksi 18 dan yang lain sampai, dan saksi 18 turun dari mobil untuk pulang ke rumah dengan menggunakan kendaraan umum. Sedangkan saudara Iin Hilmi, saudari Tina, saudari Kodok melanjutkan perjalanan. Bahwa setelah adanya permintaan terdakwa 1 untuk dicarikan mobil, sehingga saudari Henry mengirimkan beberapa foto mobil, dan yang cocok adalah mobil Honda Brio warna oranye dengan harga Rp55 juta. Kemudian terdakwa 2 memberikan DP kepada saudara Henry sebesar Rp500.000 dengan cara transfer. Setelah transfer, terdakwa 2 mengajak terdakwa 1 untuk mengecek mobil. M. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa 1 keluar kapal dan sesampainya di depan Pondok Dayung, pangkalan ojek, terdakwa 1 menghubungi terdakwa 3 dengan mengatakan posisi. Terdakwa 3 menjawab Pondai. Terdakwa 1 berkata lagi, ayo. Terdakwa 3 menjawab, saya mau keluar sama Akbar. Terdakwa 1 berkata, iya, sama saya. Sekira pukul 19.30 WIB, terdakwa 2 memanggil terdakwa 1. Tut, ayo Tut. Terdakwa 1 menjawab, nanti Rapsin belum keluar. Terdakwa 3 menjawab, ini Rapsin. Ternyata terdakwa 3 sudah berada di dalam mobil terdakwa 2. Kemudian saat itu saudara Henry memberikan informasi ke terdakwa 1 bahwa ketemuan di terminal Pakupatan Serang. N. Bahwa setelah menerima informasi dari saudari Henry, selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 berangkat menuju ke terminal Pakupatan Serang dengan menggunakan mobil Daihatsu Sigra warna hitam Nopol B1354 HKW milik terdakwa 2. Saat itu terdakwa 2 yang menyupir, sedangkan terdakwa 1 duduk di kursi belakang penumpang dan terdakwa 3 duduk di kursi samping supir. Selanjutnya terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 berangkat menuju terminal Pakupatan Serang.
Dan saat di perjalanan, saudara Henry membuat grup yang anggotanya terdakwa 1, saudara Henry, dan saudari Sipa. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa 1, terdakwa 2, dan terdakwa 3 sampai di terminal Pakuparan Serang. Selanjutnya terdakwa 1 berkata di grup bahwa terdakwa 1 sudah sampai di terminal. Kemudian saudari Sipa menjawab, tunggu 30 menit lagi. Ya, pemirsa, Anda menyaksikan sidang perdana kasus penembakan bos rental mobil. Di hari ini Pengadilan Militer 208 Jakarta menggelar sidang perdana kasusnya. Kasus ini melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Laut, yaitu Sersan 1 Sertu AA, kemudian Sertu RH, dan Pelasi Kepala atau KLA-BA yang didakwa atas pembunuhan tersebut. Kasus ini, pemirsa, bermula dari penembakan yang terjadi di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak yang menewaskan Ilyas Abdurrahman. Ini terkait atau juga diduga terkait dengan masalah penggelapan mobil yang melibatkan beberapa pihak. Pada tanggal 31 Desember 2024, AS menyewa mobil Honda Brio berwarna oranye dengan nomor polisi B2694KZO dari CV Makmur Raya di Rajak, Kabupaten Tangerang menggunakan dokumen palsu berupa KTP dan kartu keluarga. Kemudian AS menyerahkan mobil kepada IH yang saat ini berstatus buron. IH kemudian menjual mobil ke RH yang selanjutnya menjual kepada IS seharga 23 juta. Dan akhirnya mobil tersebut dijual kepada AA, seorang anggota TNI AL melalui perantara SY dengan harga 40 juta. Lalu pemirsa, pemilik rental Ilyas Abdurrahman menyadari mobilnya hilang dan melakukan pengelacakan menggunakan GPS yang terpasang pada kendaraan. Kemudian ia bersama anaknya Rizky Agam dan beberapa karyawan mengikuti mobil tersebut sampai di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Dan saat mencoba mengambil kembali mobilnya, terjadi konfrontasi dengan pihak yang menguasai mobil. Dan terjadi penembakan yang mengakibatkan Ilyas Abdurrahman tewas dengan luka tembak di dada dan rekannya R mengalami luka tembak di bahu. Sehingga pihak berwenang kemudian berhasil menangkap beberapa tersangka terkait kasus ini, termasuk Aja Supriyatna sebagai penyewa awal dan AA, anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam penembakan. Kasus ini sendiri, pemirsa, menyoroti resiko yang dihadapi oleh pemilik usaha rental mobil terkait potensi penggelapan kendaraan oleh penyewa dengan identitas palsu. 17 dengan menggunakan Daihatsu Sigra warna putih. Dan tidak lama saudari... Informasi berkenaan dengan sidang akan kami teruskan dalam program lainnya, termasuk salah satunya diantaranya akan hadir di Metro Siang. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.